berubah ya. Kita selalu disuruh menginput A dan B, kemudian komputer akan menghasilkan C. Demikian. Jadi bedanya adalah kalau di machine learning, kita menginput data, lalu kemudian ada algoritma machine learning yang membuat model sehingga bisa menghasilkan data-data training. Kita sebutnya training data, yang mana akan dievaluasi terus-menerus, sehingga program yang kita buat ini bisa memberikan hasil yang di luar dari coding statis. Jadi itu. Nah, proses belajarnya itu kita sebut namanya algoritma machine learning. Jadi terdapat beberapa algoritma machine learning ya yang banyak sering digunakan, misalnya decision tree, terus K-means, Bayesian models, itu adalah nantinya bagian dari supervised learning yang kemarin kita pelajarin. Jadi nantinya akan kita detailkan di pertemuan berikutnya. Nah, terus secara fundamental sendiri, proses belajar mesin ini menggunakan data yang kita sebut dataset. Jadi kalau kita selain input data, kita juga memasukkan data yang kita sebut data stat. Jadi berbeda dengan program statis ya lagi. Jadi berbeda dengan coding yang mana inputnya itu selalu tetap. Kita memasukkan dataset ini terus-menerus. Jadi semakin banyak dataset itu semakin bagus model yang akan dihasilkan. Nah, di sini kita ada training data atau training dataset kita sebutnya. Training dataset ini dipakai untuk membuat prediksi atau menjalankan fungsi algoritma machine learning. Jadi kita memberikan petunjuk melalui algoritma tersebut agar mesin yang kita latih ini bisa mencari korelasinya sendiri atau mempelajari pola dari data yang diberikan. Jadi kalau kita lihat lagi kemarin ilmu pembelajaran mesin itu ada kaitannya lagi dengan pembelajaran pola. Nah, bagaimana jika membuat proyek machine learning sendiri? Jadi, untuk membuat proyek machine learning, kita biasanya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita mendefinisikan masalah, kemudian kita menyiapkan data, kemudian mengevaluasi algoritma, memperbarui hasil, dan menyajikan hasil. Tapi proses ini akan dilakukan terus-menerus. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Pertama yang kita perlu lakukan adalah mendefinisikan masalah yang dimiliki dengan cara yang logis dan matematis. Jadi contohnya, kalau contoh kita adalah seorang agen properti, kita ingin menjual rumah dengan tipe serta fasilitas yang beda-beda. Nah, kita sudah punya nih data tentang rumah yang laku dijual selama beberapa tahun terakhir. Misalnya selama 5 tahun terakhir, rumah yang laku itu adalah tipe-tipe sekian-sekian dengan fasilitas sekian. Lalu kita dari situ masalahnya adalah kita ingin membuat aplikasi itu dapat menentukan harga yang cocok untuk rumah yang kita jual. Dari permasalahan di atas, jadi dari tujuan kita untuk membuat aplikasi yang dapat menemukan harga yang cocok untuk rumah yang dijual, itu kita coba pecah lagi jadi beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang ingin diprediksi? Lalu fitur-fitur atau bobot-bobot apa yang akan digunakan? Data apa yang kita mau input? Terus masalah apa yang dihadapi? Terus improvementnya seperti apa? Terus bagaimana cara kita mengukur fitur dan bobot? Nah, dan lain-lain ya, banyak sekali ya. Nah, ini contohnya kita mendefinisikan masalah itu kita bisa coba dengan membuat sampel decision tree atau contoh decision tree yang paling mudah. Jadi contohnya kita boleh bagi menjadi pertanyaan. Jadi 2 kategori. Apakah rumah ini memiliki lebih dari 2 kamar tidur? Jika jawabannya iya, maka harga yang diprediksi adalah segini. Jika jawabannya tidak, maka harga yang diprediksi adalah segini. Ini kita berdasarkan dari jika kamarnya lebih sedikit, maka harganya lebih murah. Jadi harga prediksi ini dipertimbangkan dari apa? Harga rata-rata historik rumah yang udah dijual. Jadi kan tadi kita punya data rumah selama 5 tahun. Kemudian data yang sudah rumah terjual, yang lebih dari 2 kamar, itu kita rata-ratakan. Kita masukkan menjadi prediksi harga prediksi kita. Jadi
hasilnya harus masuk akal, karena menangkap kenyataan bahwa rumah yang lebih banyak kamar tidur itu dijual dengan harga lebih tinggi daripada rumah yang lebih sedikit kamar tidurnya. Jadi data yang kita ambil untuk membuat decision tree ini tidak sembarangan. Kita menghitung dari rata-rata dari historical yang ada. Akan tetapi model ini adalah model yang paling simpel ya. Jadi nggak mencakup faktor-faktor lain yang mempengaruhi harga rumah. Misalnya jumlah kamar mandi, terus ukuran tanah, lokasi, macam-macam ya. Nah, kita coba lagi nih bikin data decision tree dengan menangkap lebih banyak faktor. Jadi menggunakan pohon yang lebih banyak cabangnya atau lebih banyak kategorinya. Nah, kita sebut ini deeper decision tree. Jadi decision tree yang lebih dalam. Jadi dari sini kita bisa lihat nih, kalau misalkan harga rumah kita telusuri dari decision tree ini, kita ngikutin jalur yang sesuai, kita akan bisa memprediksikan harga yang sesuai dengan data yang kita punya, dan kategori-kategorinya itu juga ditentukan oleh data. Jadi kita sudah membuat masalah di sini, contohnya apakah rumah memiliki lebih dari 2 kamar tidur, lalu dicek lagi jika iya apakah ukuran tanahnya lebih besar dari 11.500 square feet gitu, dan seterusnya ya. Nah, setelah kita mendefinisikan masalah, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan data. Jadi, langkah berikutnya adalah membuat machine learning. Proyek machine learning adalah kita harus mengumpulkan data. Semakin banyak data yang kita punya, itu semakin besar, semakin bagus, semakin baik kualitas model machine learning yang akan kita hasilkan. Dan performanya juga lebih bagus. Ada beberapa metode dalam mengumpulkan data, misalnya data mining. Jadi kita mengambil data yang sudah ada ya, jadi kita kumpulkan. Kemudian, tapi setelah data itu kita kumpulkan, kita harus mempersiapkan data tersebut. Jadi, data preparation atau istilah data preparation ya. Jadi kenapa kita harus menyiapkan datanya sebelum kita olah? Karena macam-macam. Misalnya data yang dimiliki itu nggak ideal, karena ada data yang hilang atau missing data. Kemudian formatnya tidak sama, lalu datanya tidak cukup banyak misalnya, atau variabelnya belum jelas. Nah, sebelum membuat dan memasukkannya ke dalam model, kita harus membersihkan data tersebut atau cleansing ya. Permasalahan yang ada dalam menyiapkan atau membersihkan data itu ada yang umum terjadi adalah missing data, categorical data, data splitting, dan feature scaling. Yang pertama contohnya adalah menangani missing data. Jadi sangat umum terjadi adanya data yang hilang atau data yang tidak lengkap ya. Penyebab kasus data ini misalnya, jadi data yang waktu mengumpulkan data ada kesalahan, kemudian ada kolom-kolom yang kosong pada saat survei. Misalnya kita mengisi lembaran survei, lalu kita tidak isikan bagian-bagian misalnya berapa gaji Anda atau berapa usia Anda gitu. Lalu kemungkinan yang lain bisa juga datanya korup dan lain-lain. Jadi data yang hilang itu biasanya kalau di program akan diwakili dengan indikator nol. Masalahnya kebanyakan algoritma mesin itu tidak bisa menangani value atau missing data. Sehingga kita harus menangani hal ini sebelum memasukkannya ke dalam model machine learning kita. Jadi ada beberapa cara untuk menangani missing data ya. Yaitu dibagi menjadi dua, yaitu deletion dan imputation. Jadi yang pertama adalah deletion, kita menghilangkan datanya. Jadi kita bisa aja menghapus sampel langsung gitu, jadi dihapus semua. Jadi menghilangkan data yang banyak missing datanya atau semua data yang memiliki satu atau lebih isi yang hilang. Nah, tapi resiko kalau misalkan sampel data tersebut
banyak informasi yang relevan atau ternyata banyak sekali yang harus dihapus. Jadinya data kita bisa habis. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menghapus, itu lebih cocok untuk data-data yang uh, tidak memiliki nilai atau tidak menguntungkan untuk dipakai. Kemudian ada lagi metodenya itu yang pairwise. Jadi kita menganalisa sampel tersebut di mana variabel yang ada di situ semakin sudah kita maksimalkan sudah terisi. Jadi kalau misalkan variabelnya yang kita mau pakai itu ternyata kosong atau variabel penting kita kosong, kita hapus datanya. Tapi kalau misalkan data yang lain kosong, jadi kita membuat variabel penting. Kalau misalkan itu kosong ya udah dihapus. Tapi seandainya itu terisi tapi yang lain kosong ya masih dihapus seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah delete kolom. Jadi mendelete satu variabel ya kan, kalau deleting row kita hanya menghapus satu value dari data kita. Tapi kalau mendelete kolom itu berarti satu variabel yang dihapus. Jadi satu bagian yang dihapus. Kalau tidak signifikan, misalnya kalau kita tujuan machine learning, aplikasi machine learning kita adalah memprediksi harga, maka kita tidak perlu kolom usia pembeli gitu. Jadi kita tidak peduli usia pembelinya berapa karena itu tidak ada hubungannya dengan harga. Demikian. Tapi kalau misalkan aplikasi yang kita buat ini ingin memprediksi harga yang dijual dengan memasukkan faktor atau variabel usia pembeli misalnya, dengan rata-rata usia pembeli yang membeli itu enggak di usia rentang 30 sampai 50 tahun. Sehingga tujuannya apa? Marketing nanti nggak fokus ke orang-orang yang di bawah 30 tahun atau di atas 50 tahun karena dianggap tidak cocok untuk membeli rumah yang akan dijual. Nah, kalau kita anggap variabel itu penting, kita nggak bisa delete kolom. Kita nggak bisa buang variabelnya. Tapi kalau kita anggap variabel itu nggak penting, terus isinya banyak yang kosong, itu bisa dibuang. Tapi cara deletion ini sebenarnya nggak rekomen lah. Kenapa? Karena data itu penting ya. Jadi lebih baik kita selalu simpan daripada kita buang. Jadi ada cara yang lain, yaitu imputation. Kita mengganti data yang hilang dengan beberapa data praduga atau data estimasi atau data yang udah kita pre-build, kita bikin. Nah, kita sesuaikan data yang kosong tersebut. Jadi isinya nggak hilang. Nah, di sini ada beberapa metode lagi, yaitu time series dan general. Jadi kalau time series ini ada dibagi menjadi macam-macam lagi ya. Jadi cara misalnya data yang kosong ini kita ganti dengan pendekatan statistik, misalnya menggunakan rata-rata atau data yang sering di keluar gitu. Jadi misalkan data yang kosong itu adalah usia. Nah, kita isi yang kosong ini dengan data yang paling sering muncul di keseluruhan data. Misalnya total usia yang ada rata-ratanya di 30, maka yang kosong kita isi langsung dengan 30 semua. Kemudian ada juga linear interpolation ya. Ini cocok untuk data-data yang ada trennya. Kemudian ada juga metode lain yang seperti regressional linear, dan lain-lain. Ini untuk mengatasi data yang hilang atau data yang kosong. Kemudian kita harus juga menangani data kategori atau categorical data. Sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Oke, kalau nggak ada saya lanjut. Nah,
kita menangani categorical data atau data kategori. Nah, kalau kita berbicara tentang data kategori, itu kita bekerja dengan menggunakan fitur atau bobot yang ordinal atau nominal. Jadi ada dua jenis fitur. Fitur ordinal adalah jenis kategori yang dapat diurutkan. Contohnya large, medium, small. Jadi kan kalau large itu lebih kecil dari lebih besar dari medium, medium lebih besar dari small. Itu bisa diurutkan. Kemudian fitur nominal adalah jenis kategori yang tidak dapat diurutkan. Jadi contohnya warna itu nggak bisa diurutkan. Merah, kuning, hijau itu memiliki masing-masing nilai. Nah, metode yang digunakan dalam menangani ordinal dan nominal fitur, contohnya adalah yang pertama mapping ordinal fitur. Jadi kita memastikan algoritma dapat menafsirkan fitur kita dengan benar. Kita mengubah data kategorikal nominal ini dari bentuk string menjadi integer. Contohnya, yang tadi large, medium, small itu kita ubah. Large menjadi 0, medium menjadi 1, small menjadi 2. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah encoding nominal class label. Jadi cara yang paling umum untuk melakukan dengan caranya melakukan one hot encoding ini. Jadi terdiri dari pembuatan fitur dummy baru untuk setiap unique value yang ada di dalam kolom fitur nominal. Contoh, di dalam kolom warna, kita memiliki ada tiga macam nih ya, merah, kuning, hijau. Lalu kita membuat one hot encoding pada ketiga kelas tersebut. Hasilnya kita akan mendapatkan 3 kolom baru. Terdiri dari tiap kolom yang unik. Jadi ada kolom merah, kolom kuning, kolom hijau. Nah, lalu contohnya kita memiliki baju berwarna kuning. Maka di satu kolom fitur kita masukkan nih kuning 1, merah 0, hijau 0. Nah, kalau contohnya lagi nih kita punya baju warna merah, ya udah merahnya yang kita kasih nilai 1, kuningnya 0, hijaunya 0. Jadi ini tujuannya apa? Untuk pastinya memastikan performa dari algoritma model kita ya. Lebih efisien jika menangani matriks yang ada isinya dibanding yang nilainya 0. Oke, berikutnya adalah fitur scaling. Nah, ini juga penting nih. Contohnya nih ya, saya bikin tabel nih. Kalau kita lihat nih, di kolom usia itu rentangnya 30-an sampai 50-an tahun. Nah, selisihnya itu sekitar 20 poin ya. Nah, sekarang kita lihat nih kolom gaji. Nah, kolom gaji ini rentangnya sangat besar dari misalnya dari 50.000 sampai yang paling gede bisa 80.000. Selisihnya sampai 30 ribuan. Nah, itu bisa jadi masalah nih untuk model machine learning kita. Kenapa demikian? Karena soalnya sebagian besar model machine learning itu berdasarkan pada perhitungan yang disebut Euclidean distance antara 2 poin. Jadi kalau di sini ada 2 poin usia dan gaji akan memiliki jarak atau distance yang sangat jauh. Makanya kita butuh yang namanya fitur scaling. Ada 2 jenis fitur scaling, yaitu fitur scaling dulu adalah apa? Yaitu cara untuk membuat rentang nilai itu tidak terlalu jauh atau mendekati sama. Jadi nggak ada variabel yang mendominasi variabel lainnya. Jadi 2 teknik umum yang paling sering digunakan adalah yang pertama adalah normalisasi. Jadi kita mengacu ke pengskalaan ulang atau rescaling ya. Jadi di fitur kisaran 0 dan 1. Jadi kita menggunakan min dan max scaling. Kalau di sini ada rumusnya ya. Jadi bagaimana menormalisasinya data yang ada, misalnya usia nih 44 dikurangi minimum dari berapa, minimum paling kecil di range ini, kemudian dibagi maksimumnya berapa dikurang minimumnya berapa. Nah,
Yang kedua adalah standardization, jadi berfokus memusatkan fitur pada rata-rata atau mean dengan standar deviasi 1. Sehingga fitur ini memiliki parameter yang sama dengan standar normal distribution. Nah, yang paling sering digunakan adalah standardization ini ya, karena algoritma machine learning nantinya lebih mudah mempelajari bobot dari parameter. Jadi kalau misalkan nanti cara-cara ini akan kita coba praktekkan ya. Mungkin ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke praktikum? Kalau nggak ada pertanyaan, kita siapkan ya praktikumnya ya. Semua dibuka Python-nya. Lalu coba buat yang ini dulu nih. Jadi setelah kalian instalasi, kalian coba buat folder baru. Kemudian kalian coba bikin text file dengan step-step seperti ini coba dilakukan ya. Saya kasih waktu 10 menit. Bentar ya, saya share screen-nya terputus, saya ganti dulu bentar. Terlihat lagi ya. Ini saya kasih waktu 10 menit sampai 8.40 ya. Kemudian kita bahas ya. Kalau emang yang kalau memang ada yang nggak berhasil. Ini ada pertanyaannya di chat room. Akibat dalam missing value itu seperti apa? Jadi pertama, model machine learning itu dan algoritma machine learning itu nggak didesain untuk terlalu banyak data yang hilang. Itu akan menyulitkan algoritma. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan terlalu banyak data yang kosong juga tidak akan membuat model kita lebih bagus atau performanya bagus. Kenapa? Kita contohkan aja ya, kalau kayak tadi nih, kita ingin menentukan harga rumah gitu. Kita ingin membuat algoritma machine learning untuk menentukan harga rumah. Ternyata banyak value yang penting, misalnya kamar tidur itu penting, itu diisinya kosong. Kita nggak tahu kamar tidurnya berapa. Maka kemungkinan kita untuk bisa memprediksi itu semakin kecil. Jadi seperti itu. Kalau dibilang error, itu bisa saja terjadi error ya. Kalau misalkan di codingan kita itu ada data-data yang diperlukan itu harus ada isinya gitu, malah bisa error karena dipakai kan variabelnya untuk sintak mana gitu. Gimana, cukup menjawab ya? Oke, kalau yang nanti udah berhasil tolong di-info di chatroom ya. Jadi misal kita bisa bantuin teman-teman yang lain atau kita bisa lanjut. Mungkin saya sambil contohkan juga deh sebentar. Tapi semua Python udah terinstall ya? Ada yang belum terinstall nggak? Ya.
Oke, habis ini saya contohkan, bentar. Saya kasih waktu tadi sampai 8.45 ya. Oke.
Gimana? Coba dijelaskan lebih detail. Ini maksudnya Python hitam itu gimana ya? Kayak command prompt itu maksudnya kayak apa ya? Ya boleh share screen. Bisa nggak? Oke. Seperti itu, Bu. Ini buka command prompt atau apa ini? Oh, Oh, itu Python. coba deh kamu tulis print. Jadi kalau maksud saya tuh tadi bikinnya di luar. Jadi kamu bikin dulu nih teks. Habis itu dirubah teksturnya jadi .py. Habis itu baru di run. Coba coba bikin dulu deh di desktop atau di mana gitu. New text dokumen. Coba ambil aja. Ini tutup dulu aja nih. Ini maksudnya kalau kamu mau ketik langsung codingnya di situ. Jadi kalau kamu ketik tuh print hello world, nanti dia kebalik print hello world. Coba aja. Oh, baik, Tapi di Ibu. sini ya di sini kan kita mau cobanya kita bikin coding file gitu ya. Nah sekarang buat yang ini dicoba deh yang bentar yang ini. Nah yang ini dicoba deh diketik di notepad atau di mana terus save as-nya .py. Jadi contoh .py misalnya. Habis itu coba di run atau kalau kamu dari command prompt pakai sintaknya Python terus dijalani nama dokumennya apa. Misalkan Python contoh.py.
Maaf, Bu. Apakah hasilnya seperti ini ya, Bu? Gimana hasilnya? Udah, kita langsung coba aja ya. Ya, Bu. Oke, jadi sebentar. Nah, ini ya, skip dulu ya. Di mana ya? Notepad-nya. Oh, sorry, bukan notepad. Nah, ini ya. Nah, ini hasilnya kayak gini ya. Benar nggak semua dapat hasil kayak gini? Iya, Bu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya, baris pertama itu ada spam amount sama dengan 0. Ini kita mendeklarasikan variabel. Jadi kalau kita bandingin sama pemrograman lain, misalkan kalian pas semester 1 misalkan pakainya apa? C++ gitu atau Java. Kita harus ngapain kalau misalkan mau bikin variabel? Kita harus deklarasikan dulu. Misalnya span amount, integer span amount gitu kan. Jadi span amount-nya tipenya integer. Seperti itu. Jadi kalau di Python itu nggak perlu, kita nggak perlu assign, kita langsung pakai, itu bisa. Kita nggak perlu deklarasiin tipenya dari variabel yang mau kita buat. Misalnya apakah ini integer ataukah ini string, itu nggak perlu, nanti dia menyesuaikan. Kemudian kita juga bisa ngerubah tipe datanya dari variabel ini di belakang. Nah, terus yang kedua ini kalau kita lihat ada print spam amount ya di baris kedua. Yang ini nih. Nah, ini buat apa? Itu buat memanggil fungsi. Jadi kita memanggil fungsi di Python, lalu isinya apa bisa langsung diterjemahkan oleh si Python ini. Jadi kita tinggal masukin fungsi lalu argumennya apa di dalamnya. Lalu baris berikutnya ada komen ini. Jadi kalau kita mau bikin komen itu kita pakainya simbol pagar. Dia nggak akan dibaca sama coding. Jadi kalau kita bikin coding, kita mau tulis komennya ini buat apa, itu tinggal pakai tanda pagar. Nah, berikutnya kita ada baris berikutnya nih yang spam amount sama dengan spam amount plus 4. Ya. Itu kita menambahkan variabel kita. Jadi tadinya isinya 0, sekarang berubah jadi 0 plus 4. Kita bisa merubah isi variabel kita dengan argumen-argumen lain. Lalu ini adalah contoh apa? If itu contoh kondisi ya. Kondisi di mana ada nilai dari spam amount ini lebih besar dari 4, maka kita akan mengeluarkan kalimat yang ada di print. Makanya dia akan melakukan print ya. Jadi yang pertama print 0, karena ini isinya masih 0. Yang kedua adalah print ini. Karena apa? Karena sekarang spam amount-nya sudah jadi 4. Nah, yang terakhir, kita punya variabel baru nih. Making song. Nah, di sini apa isinya? Kata-kata spam dikali jumlah ini. Berarti ada 4 kali yang akan di-print. Jadi, operator ini nggak cuma bisa mengalihkan atau menjumlahkan integer aja, tapi string pun bisa di ini apa namanya, bisa dipakai juga ya untuk string. Oke, kalau misalkan udah dicoba, berikutnya kita masuk ke yang berikutnya ya. Nih,
Jadi kita akan coba mengimport min, median, dan mode. Oh ya, sebelumnya ini ada yang saya lupa. Kalian harus pip dulu. Pip install. Saya ketik ya di chat. Nah, jadi ini kan ada import numpy ya. Sebelum kalian bisa pakai fungsi modul numpy ini, kalian harus install dulu numpy-nya. Oke, kayak gitu aja. Dia download langsung dari internet. Kalau ada yang kesulitan bisa info ke saya. Bu, maaf Bu. Gimana? Bu, tadi saya udah coba sama seperti tadi, tapi ada sedikit perbedaan ya. Nah, gimana? Saya boleh share screen nggak Bu? Oke, coba saya stop dulu ya. Ya, silakan. Sebentar Bu. Gimana Bu? Ini kan tadi kurang lebih seperti ini ya Bu. Halo Bu. Ya, Iya, di sini ada angka 0, terus di sini ada arithmetic error 0. Itu kira-kira iya. terus di sini syntax error, invalid syntax. Itu kira-kira penyebabnya kenapa ya Bu? Itu karena kamu jalanin langsung di ininya, di komennya. Kamu harus buat kayak saya, buat satu notepad, satu teks. Kamu isi dulu nih semuanya nih. Jadi kamu tuh kenapa salah, kenapa error? Karena dia tuh nggak bisa baca ini spam amount itu variabelnya nggak ada nilainya, nggak ada 0. Tapi di sini udah saya simpen Bu. Coba lihat notepadnya deh. Notepad ini. Ya. Ini kamu simpannya di mana? Di sini Bu. Coba. Di sini Bu. Yang ini Bu filenya. Kurang lebih jadi diketik di notepad plus dulu, lalu dijalankan di itu yang tadi itu ya Bu. Iya, coba sekarang kamu ketik lagi di sini, lalu kamu save. Ini save-nya .py ya. Iya Bu, tadi saya udah seperti itu sih Bu. Tapi kurang lebih yang saya jalankan sudah betul ya Bu. Coba dulu aja kamu ketikin sekarang di notepad. Kamu copy paste aja. Ini yang ini semuanya. Enggak, jangan semuanya. Yang codingnya aja. Nah, ini aja ya. Yang di sini Bu. Ya, Ini nggak bisa di copy paste sih Bu. ya ketikin aja. Kan kamu bisa copy paste dari yang tadi udah ada. Copy paste tapi jangan semua, satu-satu. Oh baik deh, nanti saya ketik deh Bu. Nah, habis itu kamu udah di save.py, baru kamu jalanin. Ini kayak hello world tadi. Oh oke deh, baik Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya Kalau Bu. masih error info saya ya. Ya, jadi inti Suara saya menyesuaikan ya, soalnya kamu banyak background, jadi saya agak kencang. intinya saya udah paham sih Bu. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, ya. Oke, siap. Kalau ada masalah, info aja. Ya Bu, baik Bu. Ya, jadi sorry tadi misalkan suara saya agak kencang, saya nyesuaiin karena background soundnya kan kencang juga. Ya siap Bu. Ya. Jadi kalau misalkan tadi masih masalah ya Pak Erlangga itu coba info ke saya aja. Jadi itu tuh kalau saya lihat mungkin permasalahannya adalah dari kan kita mendeklar variabelnya itu di atas. Bisa jadi ada
nggak kebaca, itu pertama. Kalau memang tadi sudah bentuknya dalam bentuk satu codingan, lalu dijalankan dan masih ada error, itu saya mesti cek lagi. Bisa jadi ada syntax error di line berapa gitu. Itu bisa dilihat kok kalau kita jalan dari command prompt. Baik, baik, siap Bu. Jadi ini saya contohkan kalau kita jalanin dari command prompt deh sebentar. Nah, ini contohnya kalau kita jalanin dari command prompt ya, kita pindah dulu ke desktop. Saya ada new folder. Terus ini saya ada pertemuan 1.py ya. Saya jalanin Python pertemuan 1.py. Nah, itu bisa kelihatan nih di sini kalau ada error, line berapa. Ini contoh kalau saya jalan dari command prompt ya. Yang ini dicoba belum nih? NumPy sama min, median, sama mode-nya. Ada yang udah berhasil atau masih install NumPy? Jadi pip install NumPy nanti kan akan di-download dari internet lalu diinstal di Python kita.
Ada yang udah berhasil? Hmm. Ada yang error nggak?
Iya, betul. Jadi kalau pakai start harus diimport dulu ya. Nih. Ada yang udah berhasil, mungkin ini matiin dulu deh. Saya udah ketikin. Nah, jadi yang kalian harus import dulu dari SkyPy, import stats. Nah, ini habis itu kalian masukin baru X sama dengan stats.mode speed. Kalau enggak, dia nggak nemu nanti statsnya kalau nggak diimport. Kalau udah bisa dicoba, tinggal dicek. Kalau yang masih error di numpy-nya tidak temukan, itu berarti mungkin diinstal dulu numpy-nya, SkyPy juga. Nah, jadi nanti kalau udah hasilnya seperti ini nih. Rata-rata dari semua angka ini 89. Jadi kalau nanti kalian coba dihitung di kalkulator juga hasilnya akan sama ya. Lalu median. Median itu apa? Median itu nilai tengah ya. Jadi kalau misalkan ini udah diurutin, nilai tengahnya 87. Kemudian yang terakhir adalah mod. Mod itu apa? Mod itu yang paling sering keluar. Jadi di array ini, angka yang paling sering keluar itu apa? Adalah angka 86. Ada 3, jadi 3 kali keluar. Jadi min, median, sama mod ini sering dipakai ya. Kayak tadi kan kita kalau misalkan ada data yang kosong, kita mau isi pakai rata-rata. Jadi kita harus hitung min. Sementara kalau misalkan datanya banyak banget, ini kan kalau kita pakai array cuma sekian ya, dikit ya. Kita bayangin kalau datanya itu banyak, makanya yang perlu menghitung itu adalah komputer. Kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang gagal di sini. Kita masuk ke berikutnya. Ini untuk menghitung min, median, dan mod. Kalau nggak ada, saya anggap udah sukses semua ya. Oke, berikutnya kita mau hitung yang namanya standard deviation, standar deviasi ya. Nah, sekarang kita coba. Kalian coba ini. Keluar hasilnya berapa? Saya kasih waktu sampai 9:30 ya. Jadi standar deviasi itu apa? Kan ada pelajaran statistika ya, udah sempat dijelasin juga mungkin sama Bu Tutik ya, statistika. Jadi standar deviasi itu atau kata-kata umumnya simpangan baku ya, itu ukuran-ukuran keragaman atau variasi dalam data statistik. Jadi kalau kita punya data, kita bisa ngitung nih keragaman atau standar ukuran-ukurannya itu lebih variasi apa enggak, lebih banyak ragamnya apa enggak. Jadi kalau makin rendah, standar deviasi nilainya makin rendah, maka sebagian besar angka-angka itu lebih mendekati nilai rata-rata. Tapi kalau misalkan makin tinggi standar deviasinya, itu berarti nilai-nilai yang ada di dalam data kita itu rentangnya sangat luas. Jadi kita ini ada contoh 1 dan contoh 2. Bisa dicoba.
Oke, coba cek ya. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada 2 contoh ya. Terus kalau kita cek hasilnya beda antara contoh 1 dan contoh 2. Itu adalah contoh dari keberagaman yang ada di contoh 1 dan 2. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya itu 0,9 hasil standar deviasinya. Jadi dari angka-angka di contoh 1 ini rentangnya nggak gitu jauh. Tapi begitu kita masuk ke contoh kedua, ada 32 dan 111, 138 itu jauh sekali rentangnya. Jadi rata-rata rentangnya itu lebih tinggi. Jadi tadi kan kalau kita bahas semakin tinggi nilai dari standar deviasi, maka semakin jauh juga rentangnya. Nah, sebenarnya kalau di statistik itu kita ngitung standar deviasi itu kita harus mengetahui yang namanya varian. Jadi akar dari varian itu adalah standar deviasi. Sekarang kita coba nih yang contoh ini. Oke, kita bisa lihat ya di sini hasilnya dapatnya 1432. Nah, sedangkan kalau kita belajar statistik itu, kalian mau menghitung varian gimana? Kalian mesti cari rata-rata dulu ya. Jadi kalau ini data begini 32, 111, 138, sekian-sekian, ditambahkan semua terus dibagi 7. Dapat rata-ratanya 77,4. Lalu yang kedua, sekarang setiap angka kita cari selisih dengan rata-rata. Jadi semuanya dikurangi dengan rata-rata nih. Dapatnya bagaimana? Setelah selesai, tiap selisih dihitung kuadrat. Jadi 45,4 kuadrat itu berapa? Nah, 33,6 kuadrat itu berapa? Nah,
Varian itu adalah rata-rata dari semua jumlah dari kuadratnya. Jadi setelah dihitung, kuadratnya ini ditambahkan, dibagi 7, maka hasilnya keluar 432. Sama dengan hasil coding kita tadi. Yang ini ya. Nah, 1432. Ya, kalau kalian udah coba, ini cara menghitung varian. Oke, berikutnya yang terakhir adalah persentase. Nah, ini mudah ya, akan dicoba ya.
Oke, kalau sudah dicoba, ini kita bisa lihat ya, persentil. Nah, hasilnya 43. Itu berarti artinya 75% dari data ini adalah 43 atau di bawahnya. Jadi kita bisa tinggal pakai persentil ini untuk menghitung angka-angka persentase yang dari data kita dan di bawahnya. Itu aja sih praktikum kita hari ini. Jadi dari dokumen ini kan sudah di-share di e-learning ya. Jadi kalian bisa coba-coba kalau misalkan ada isu atau masalah, bisa diinfokan saya. Mungkin ada pertanyaan nggak sebelum saya akhiri pertemuan ini? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau absen dulu. Ini mau saya cek yang hadir. Jadi karena sekarang dosen juga diminta untuk melakukan absensi ya. Bentar, saya share dulu yang hadir. Screenshot aja. Kalau gitu sudah cukup pertemuan 2. Silahkan, terima kasih banyak. Silahkan melanjutkan aktivitas. Nggak jadi di absen ulang, Bu? Enggak, saya udah screenshot ini. Screenshot yang Oke, Ibu. Makasih ya. panggil hal 1. Ya, yaudah ya. Oke, terima kasih. Iya, Ibu.